Halo guys, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Mengenal Lembaga Keuangan Non-Bank bagi Perekonomian Masyarakat. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu nama saya Rebecca Nebaho dengan NIM 19105482, Prodi S1 Manajemen B Pagi semester 6. Mata kuliah Lembaga Keuangan Non-Bank dengan dosen pengampu Bapak Sudung Simatupang SEMM. Mungkin kita semua sudah sering mendengar ya, lembaga keuangan itu apa, atau bahkan pernah dengar tapi belum tahu artinya ya teman-teman. Nah, di sini kita sama-sama belajar. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dalam perekonomian. Umumnya, kegiatan operasional dari sebuah lembaga keuangan meliputi proses pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, pada prakteknya beberapa lembaga keuangan hanya menjalankan salah satu dari kegiatan operasional tersebut. Contoh proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang cukup konvensional adalah penyediaan layanan penyimpanan dana atau yang sering kita dengar tabungan ya. Dan contoh dari kegiatan proses penyaluran dana itu apa? Kayak seperti pinjaman atau kredit. Nah, di sini ada beberapa pengertian lembaga keuangan menurut para ahli. Ada dari Keraf. Keraf mengatakan laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Kemudian ada dari Jesse Dayern, laporan adalah suatu alat komunikasi tempat penulis membuat beberapa kesimpulan atau keadaan yang telah diselidiki. Itu dari kata Jesse Dayern ya teman-teman. Kemudian ada lagi nih dari Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo. Mungkin sudah sering mendengar ya ahli dari Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo. Dia mengatakan, laporan adalah setiap tulisan yang berisikan hasil pengolahan data informasi. Laporan adalah setiap tulisan yang berisikan hasil pengolahan data dan informasi. Nah, si profesor ini mengatakan yaitu arti laporan itu setiap tulisan yang berisikan hasil pengolahan data dan informasi, berarti harus teliti ya teman-teman. Nah, kemudian ada fungsi lembaga keuangan. Di sini saya akan meringkasnya. Lembaga keuangan juga memiliki peran sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Nah, selain itu, berikut adalah fungsi dari lembaga keuangan. Ya, mungkin udah teman-teman semua sudah pada tahu ya. Yang salah satu saya sebutkan, melancarkan pertukaran produk atau barang dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumental kredit. Nah, kredit ya teman-teman. Nah, teman-teman sudah tahu nggak sih jenis-jenis lembaga keuangan itu apa? Apa aja? Nah, yang pertama itu jenisnya lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank atau depository financial institution adalah lembaga keuangan yang memberikan bagi masyarakat baik dalam penyimpanan, pembayaran, dan pemberian dana. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank atau non-depository financial institution atau lembaga keuangan buku keuangan yang melakukan proses penghimpunan dana dengan cara mengeluarkan surat-surat. Nah, di sini ada contohnya. Contoh lembaga keuangan berdasarkan jenisnya. Itu yang saya sebutkan tadi lembaga keuangan bank. Nah, itu ada bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat atau BPR. Nah, mungkin di setiap daerah-daerah rumah teman-teman semua ada sering dengar ya BPR itu ya. Nah, yang kemudian lembaga keuangan non-bank. Yang tadi kan lembaga keuangan bank. Yang ini ada Pegadaian, perusahaan modal Ventura, koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam kan sering ya teman-teman ada di setiap daerah-daerah rumah kita. Pegadaian juga ada perusahaan modal Ventura. Perusahaan sewa guna, nah itu leasing atau multi finance ya. Nah, kemudian pasar modal atau bursa efek ya, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun.
Jadi sudah tidak asing lagi kita mendengarkannya, teman-teman. Nah, kemudian apa sih manfaat lembaga keuangan? Nah, lembaga keuangan memiliki sejumlah manfaat seperti di bawah ini. Yang pertama, bermanfaat sebagai wadah untuk melakukan relokasi pendapatan, sehingga dapat digunakan untuk keperluan di masa yang akan datang dengan mudah. Sekali lagi, manfaat lembaga keuangan yang pertama, bermanfaat sebagai wadah untuk melakukan relokasi pendapatan sehingga dapat digunakan untuk keperluan di masa yang akan datang dengan mudah. Yang pertama. Yang kedua, memberikan manfaat dari segi likuiditas, yakni kemampuan untuk mendapatkan uang tunai yang dibutuhkan dengan mudah. Yang ketiga, bermanfaat sebagai penyedia jasa untuk mempermudah transaksi keuangan. Dan yang keempat, lembaga keuangan dapat dimanfaatkan untuk pengalihan aset, di mana lembaga akan melakukan pengalihan aset dengan cara meminjamkan dana dari tabungan masyarakat kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Nah, kemudian peran lembaga keuangan dalam perekonomian. Dalam bidang perekonomian, lembaga keuangan juga memiliki beberapa peran penting, yaitu lembaga keuangan seperti bank sentral yang saya sebutkan memiliki peranan sebagai pencetak uang rupiah yang dipergunakan dengan tujuan untuk mempermudah transaksi keuangan. Nah, yang kedua, lembaga keuangan bisa berperan sebagai broker, pialang, atau dealer yang bertugas untuk meningkatkan itu teman-teman. Dan yang kemudian yang lembaga keuangan turut berperan dalam membantu penyaluran dana dari sektor rumah tangga kepada tanpa dikenal oleh pemilik dana. Nah, yang kemudian lembaga keuangan yang memiliki peran untuk mengurangi risiko kerugian yang mungkin dialami oleh pemasok dimaksud adalah tidak dibayarkan kembali uang simpanan milik nasabah, di mana hal ini tidak akan terjadi keuangan dalam mengatur berbagai alokasi dana. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.